Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat ya? Jumpa lagi bersama Pak Rahmat di sini di Literasi bareng Pak Rahmat. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengar sebuah cerita yang akan Bapak bacakan yang berasal dari Kalimantan dengan judul Lok Sinaga. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengar sama-sama. Dikisahkan sebuah keluarga nelayan memiliki seorang anak laki-laki. Bila mereka pergi bekerja, maka anak laki-lakinya itu akan ditinggal di rumah sendirian. Pada suatu hari, suami istri nelayan itu pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Mereka menunggu ikan-ikan masuk ke dalam perangkap yang sudah mereka buat yang berupa tangguk besar. Sialnya, sudah menunggu sangat lama, tetapi tidak ada satu ekor pun ikan yang masuk. Walaupun demikian, nelayan ini tidak putus asa. Mereka terus mencoba untuk menangkap ikan dengan tangguk yang mereka punya. Ditaruh di mana, ditaruh di wilayah mana, sungai, di sekitar sungai, tetap belum mendapatkan hasil. Mereka tidak menyerah, terus menunggu, dan akhirnya kesabaran dan ketekunan mereka berbuah hasil juga. Pada suatu waktu mereka mengangkat tangguk mereka dan menemukan sebuah telur yang besar. Ya. Karena mereka kaget pertama kali melihat sebuah telur yang besar, mereka pun memutuskan untuk mengembalikan telur itu ke dalam sungai. Lalu mereka memasukkan kembali tangguk ikannya ke dalam sungai. Beberapa saat menunggu, kemudian diangkat kembali. Ternyata telur itu masih ada. Mereka letakkan lagi ke dalam sungai. Mereka taruh lagi. Kemudian mulai lagi menunggu ikan masuk ke dalam tangguk. Diangkat kembali. Ternyata masih telur itu yang ada. Kemudian mereka masukkan lagi. Terus berulang-ulang mereka masukkan. Hingga pada akhirnya mereka mengangkat tangguk itu dan masih melihat telur itu lagi. Dan hari sudah semakin sore. Kemudian mereka belum mendapatkan seekor pun ikan. Akhirnya sepasang nelayan ini memutuskan untuk membawa telur besar itu ke rumah untuk dijadikan makanan. Sesampainya di rumah, mereka melihat ternyata anak laki-laki mereka yang masih kecil sedang tertidur. Mereka pun segera merebus telur besar itu untuk dijadikan lauk makan. Setelah direbus, kemudian dimakan sambil menunggu anak mereka bangun. Mereka makan duluan. Ternyata sebuah keajaiban terjadi. Sepasang nelayan itu perlahan-lahan berubah menjadi 2 ekor naga. Mereka pun terkejut, kenapa bisa berubah seperti ini? Hingga sang anak pun terbangun. Betapa terkejutnya si anak melihat kedua orang tuanya sudah berubah menjadi naga. Sedih sekali si anak. Ayah, ibu, mengapa kalian berubah menjadi naga? Si anak terus menangis. Kemudian ayah dan ibunya yang sudah berubah menjadi naga itu menjilati putra mereka dan menasehati bahwa si ayah berkata, "Anakku, janganlah kamu bersedih. Ini adalah takdir yang sudah ayah dan ibumu harus lalui." Kemudian si ibu berkata lagi kepada anaknya, "Wahai anakku, ibu pesankan jangan sekali-sekali kamu makan telur itu. Karena telur itu adalah milik seekor naga putih yang tinggal di dalam sungai. Jika kamu memakannya,
maka kamu juga akan berubah menjadi naga seperti ibu dan ayah. Si anak pun mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Tak lama, kedua orang tuanya pun bergerak ke dalam sungai, masuk ke dalam sungai. Sebelum masuk ke dalam sungai, si ayah berpesan, "Wahai anakku, ayah dan ibu akan masuk ke dalam sungai. Oleh karena itu, kamu bersabarlah. Tunggulah ayah dan ibu di tepi sungai ini. Ayah dan ibu akan masuk ke dalam sungai, kemudian akan bertarung melawan si naga putih itu. Kelak, jika pada suatu hari panas sangat terik, kemudian tiba hujan rintik-rintik dan ada pelangi, maka kamu perhatikanlah permukaan air sungai ini. Jika berubah menjadi warna putih, maka ayah dan ibu telah berhasil mengalahkan si naga putih. Namun apabila permukaan sungai ini berubah menjadi warna merah, maka ayah dan ibu telah kalah bertarung melawan si naga putih." Sang anak pun menjawab, "Baik ayah, aku akan setia menunggu kedatangan ayah dan ibu." Kemudian dua ekor naga itu masuk ke dalam sungai. Si anak dengan setia terus menanti kedatangan kedua orang tuanya. Berhari-hari, berminggu-minggu, lama sekali sang anak menunggu, tetapi belum ada tanda-tanda kedatangan dari orang tuanya. Anak tetap setia menunggu di sungai, penuh kesabaran dan dipenuhi rasa rindu kepada orang tuanya. Hingga pada suatu hari di siang yang terik, tiba-tiba hujan rintik-rintik. Kemudian terciptalah pelangi yang sangat indah berbagai macam warna. Si anak pun dengan antusias memperhatikan permukaan sungai. Tak lama kemudian, permukaan sungai berubah warnanya menjadi putih. Sang anak pun tahu bahwa kedua orang tuanya telah berhasil mengalahkan si naga putih. "Hore, hore, ayah dan ibu menang, ayah dan ibu menang." Si anak pun menunggu kedatangan orang tuanya. Namun setelah pertarungan itu pun, setelah tanda-tanda itu pun, orang tuanya tak kunjung datang. Si anak masih setia menunggu di pinggir sungai, hingga akhir hayatnya kedua orang tuanya pun tetap tidak datang. Bagaimana anak-anak? Menarik kan cerita tentang Silok Naga ini? Ya, apa yang bisa kita petik dari cerita Silok Naga ini? Yang pertama adalah setiap manusia itu memiliki takdirnya masing-masing. Yang kedua adalah kesabaran. Bagaimana si anak sabar menunggu kedatangan orang tuanya, walaupun akhirnya orang tuanya berhasil mengalahkan si naga putih, tetapi tidak kembali kepada sang anak. Si anak tetap setia menunggu kedatangan orang tuanya. Artinya buah dari kesabaran kita pun juga akan mendapatkan hasil yang terbaik jika kita terus setia. Dan yang ketiga adalah menceritakan juga tentang bagaimana ada sedikit pengetahuan anak-anak ya, bahwa setelah hujan itu akan muncul yang namanya pelangi ya. Pelangi memang biasanya muncul dalam perbenturan antara udara panas dan udara dingin di tempat tertentu, dan diceritakan secara indah dalam cerita ini. Bagaimana anak-anak? Menarik ya cerita Silok Naga di episode 2 kali ini. Baik, insya Allah kita akan berjumpa lagi bersama Pak Rahmat di literasi-literasi yang berikutnya. Anak-anak tetap sehat ya, tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah. Ingat, tetap bersabar untuk menanti hari esok dengan penuh kesuksesan. Tetap jangan lupa
berusaha dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.